Nama saya Muhammad Mahfud Fuadi, NIM 1903060 dari kelas 1A Akvis. Saya di sini akan menjelaskan tentang abnormal yang bertemakan attach get. Sebelumnya saya akan membacakan visi misi Akademi Fisioterapi Widyahusada Semarang. Visinya yaitu Akademi Fisioterapi Widyahusada Semarang tahun 2035 menjadi Akademi Fisioterapi yang unggul di bidang terapi latihan. Misinya Akademi Fisioterapi Widyahusada Semarang 1. Melaksanakan kegiatan pendidikan vokasi yang mampu menghasilkan fisioterapis unggul di bidang terapi latihan. Yang kedua, melaksanakan penelitian berbasis terapi latihan serta mengaplikasikan dalam pendidikan dan pelayanan klinis fisioterapi. Yang ketiga, melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis terapi latihan melalui komunikasi, informasi dan edukasi dan pelayanan. Tentang abnormal atau kelainan berjalan ketika seseorang tidak dapat berjalan dengan cara biasa. Ini mungkin karena cedera, kondisi yang mendasarnya atau masalahnya dengan tungkai dan kaki. Apa itu gaya berjalan abnormal? Yaitu cara seseorang berjalan. Gaya berjalan abnormal atau gaya berjalan terjadi ketika sistem tubuh yang mengontrol cara seseorang berjalan tidak berfungsi secara biasa. Dapat terjadi karena penyakit, faktor genetik, cedera, kelainan pada tungkai. Jenis-jenisnya adalah kipuan spesifik, gunting gaya berjalan, kiprah step back, kiprah wading. Paling umum gaya berjalan abnormal yaitu cedera pada tungkai, radang sendi, infeksi pada jaringan lunak tungkai, patah tulang di kaki, cacat lahir, stroke, cerebral palsy, gangguan konveksi atau gangguan psikologis lainnya. Untuk kasus kipuan jangka panjang, seseorang akan menggunakan alat bantu yaitu seperti kruk, tongkat, penyangga kaki, yang seperti itu contoh-contohnya. Cara pencegahannya yang pertama, menghindari partisipasi dalam olahraga kontak, menggunakan alat pelindung saat berolahraga, menggunakan alas kaki yang pas saat melakukan aktivitas fisik, mengenakan penyangga kaki jika dibutuhkan. Akan menjelaskan tentang attach get. Attach get mungkin merupakan manifestasi paling umum dari kerusakan cerebelar. Seringkali merupakan tanda klinis pertama kerusakan otak kecil dan juga merupakan salah satu gejala yang paling menyusahkan bagi pasien. Ataksi berjalan cerebelar ditandai oleh basis dukungan yang luar dan jalur berjalan yang tidak mengikuti garis lurus tetapi malah membelok ke arah yang membeda. Ciri umum lain dari gaya berjalan cerebelar adalah dekomposisi gerakan. Dekomposisi dianggap mencerminkan strategi kompensasi, bukan defisit motor primer, untuk mengurangi jumlah derajat kebebasan dan dengan demikian meminimalkan kompleksitas tugas. Hal ini dicapai dengan mencegah gerakan multi-joint menjadi urutan gerakan sendi tunggal. Get dan tanda-tanda cerebelar dapat terlihat jelas pada jenis tremor. Ini karena gangguan input cerebelar melalui gagang cerebelar superior yang disampaikan ke thalamus cerebral. Sebagai contoh, ataksia trunkal dan kiprah dapat dilihat pada hampir 2/3 pasien dengan stroke otak tengah, dan ataksi bilateral atau populasi lanjut juga dapat diamati bahkan dalam lesi para median otak tengah unilateral. Sudut sendi di plot terdapat waktu untuk pergelangan kaki.
lutut, dan pinggul selama berjalan kaki. Contoh ditunjukkan dari partisipan sehat tipikal. Kiri, pasien serebelar dengan ataksia tungkai dominan dan gangguan keseimbangan minimal di tengah, dan pasien serebelar dengan gangguan keseimbangan dominan dan ataksi tungkai minimal. Beberapa langkah untuk overlay untuk setiap peserta, dan langkahnya adalah dari kontak kaki ke kontak kaki berikutnya pada kaki itu. Beberapa penjelasan perbedaan tentang abnormal dan ataxia gait. Abnormal gait yaitu kelainan berjalan ketika seseorang tidak dapat berjalan dengan cara biasa. Ini mungkin karena cedera, kondisi yang mendasarinya masalah dengan tungkai dan kaki. Sedangkan ataxia gait yaitu merupakan manifestasi paling umum dari kerusakan serebral, seringkali merupakan tanda klinis pertama kerusakan otak kecil, dan juga merupakan salah satu gejala yang paling menyusahkan bagi pasien. Ataksi berjalan serebral ditandai oleh basis dukungan yang luas dan jalur berjalan yang tidak mengikuti garis lurus tetapi malah membelok ke arah yang berbeda, memberikan penampilan tersandung atau mabuk. Itulah perbedaan antara abnormal dan ataxia gait. Gerbang terakhir yang menunjukkan 8 serangan di gerbang. Pasien memiliki kesulitan mempersempit stasiun menjaga keseimbangan, sehingga biasanya mereka akan memiliki lebar. Saya mencoba untuk menjaga keseimbangan, dan bahwa seringkali mereka akan terjadi serangan tidak stabil di bagasi, sehingga mungkin ada beberapa disipasi serungkel yang merupakan posterior anterior memiliki tremor sekitar 3 Hz, dan ada juga cenderung untuk terjatuh atau menyentrak ke samping, dan pasien yang harus menangkap diri sendiri. Tentu saja salah satu cara untuk pengeluaran jenis masalah khusus ini adalah untuk mempersempit stasiun, meminta pasien berjalan tandem. Jadi jika saya menghidupkan X, mereka kemudian mencoba berjalan tandem, maka saya akan mengalami kesulitan berjalan. Inilah contoh cara berjalannya. Seperti ini ya, diperhatikan baik-baik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.